adik-adik. Wah, kita ketemu lagi ya untuk beribadah bersama, untuk memuji Tuhan bersama, untuk mendengarkan firman Tuhan bersama, dan bertumbuh bersama dengan Tuhan ya. Wah, senang sekali ya, puji Tuhan adik-adik, kita harus bersyukur kita masih bisa beribadah bersama walaupun secara online. Tetap semangat ya semuanya. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita mau nyanyi sama-sama satu lagu, Cuip Cuip. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oi, ya, 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 ya. Oi, ya, 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 ya. Oi, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup oleh kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oi, ya, 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 ya. Oi, ya, 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 ya. Oi, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ibadah kita sama-sama berdoa dulu yuk supaya Tuhan pimpin kita dalam ibadah kita hari ini. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan telah menyertai kami anak-anak Tuhan untuk dapat berkumpul melakukan ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami anak-anak Tuhan boleh beribadah dengan baik dan menjadi anak-anak yang dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita nyanyi lagu yang kedua yuk. Kita nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Ku Buka Alkitab.
Srek, 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 ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 firman Tuhan ada di hidupku, ada di hatiku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, 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 hu 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 hu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 firman Tuhan ada di hidupku, ada di hatiku, ada di langkahku, kan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, 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 hu 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 hu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian semua duduk yang manis dan siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan ya. Salam adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, Kakak Kris seneng banget. Akhirnya kita bisa ketemu lagi dan berjumpa dengan adik-adik. Walaupun ibadah kita masih online. Adik-adik yang di rumah bagaimana kabarnya? Bagaimana? Wah, pastinya semua sehat ya. Semua harus menjaga kesehatan, terutama di saat pandemi ini. Nah, tadi kita sudah bersama-sama puji Tuhan. Sekarang Kak Kris akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya adik-adik yang ada di rumah? Sudah siap dengan Alkitabnya? Pastinya sudah ya, itu adalah senjata kita untuk berperang menjadi anak-anak Tuhan. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semua ambil sikap berdoa adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Kak Kris akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh kembali memuji dan besarkan nama-Mu, ada dalam keadaan selamat. Walaupun ibadah kami, ibadah anak-anak sekolah minggu masih kami laksanakan secara online Bapa, tapi kami yakin dan percaya Bapa, kuasa-Mu, kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami semua. Bapa dalam surga, pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini, kami anak-anak-Mu sudah rindu bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, berkatilah kami semua anak-anak-Mu yang ada di rumah. Sehingga apa yang kami dengar pagi ini tentang firman-Mu Bapa, benar-benar kami mengerti Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya, adik-adik buka ya. Pagi ini Kak Kris mengajak adik-adik bersama, kita belajar sama-sama dari kitab Kejadian. Nah, ayo sekarang buka Alkitabnya. Kejadian itu perjanjian lama atau baru adik-adik? Ya, pasti perjanjian lama dan yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang ke-13. Ayo buka cepet-cepet adik-adik. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, adik-adik nggak boleh main-main ya, harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang rapi dan tenang. Nah, kalau ada yang sudah menemukan, adik-adik bisa lihat di sana ya. Perhatikan baik-baik. Adik-adik nanti baca setelah kakak selesai berikan firman Tuhan ini, adik-adik kembali baca bersama dengan orang tuanya ya. Dibaca kembali untuk mengingatkan firman Tuhan itu. Sekarang sudah pegang Alkitabnya, sudah buka Kejadian 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, di sini kita mau belajar sama-sama. Bukan hanya adik-adik yang ada di rumah saja, tapi juga Kak Kris belajar tentang firman Tuhan pagi ini. Apa yang mau kita pelajari adik-adik? Di sini kita mau belajar bagaimana kita belajar hidup, berbagi, dan mau mengalah. Apa adik-adik? Belajar berbagi dan mau mengalah. Berbagi kepada siapa adik-adik? Ya, kepada keluarga kita,
kepada sesama kita, kepada orang yang ada di sekeliling kita. Itu firman Tuhan yang mau kita pelajari sama-sama pagi ini. Nah, sebelumnya Kakak tanya dulu Kak Kris ya, tanya ya sebelum kita masuk firman Tuhannya. Siapa di rumah adik-adik yang sering berebut dengan adiknya atau dengan kakaknya? Berebut apa Kak? Berebut mainan misalnya. Baru diberikan mainan sama orang tuanya. Ini punyaku, ini punyaku. Nah, siapa sering atau siapa pernah berebut seperti itu? Pasti adik-adik pernah ya melakukan hal itu. Tidak hanya berebut mainan, berebut apa lagi ya? Berebut makanan. Oh, karena diberikan sesuatu sama mama. Aku yang ini, aku yang ini. Pasti pernah. Dalam satu keluarga, kakak adik pasti pernah berebut seperti itu. Yang lain contohnya berebut misalnya di sekolah. Bagikan buku, baru masuk ya, baru mulai masuk, mulai sekolah, kasih buku. Aku yang ini yang bagusan, pasti berebut. Tidak ada yang mau mengalah. Nah, pagi ini firman Tuhannya mau mengajarkan kepada kita, bisakah adik-adik belajar hidup berbagi dan mau mengalah untuk kebaikan. Di lingkungan yang terkecil dulu, lingkungan keluarga sama kakak sama adiknya. Nah, pagi ini adik-adik sudah lihat firman Tuhannya dari Kejadian 13 tadi. Tokohnya siapa adik-adik? Kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sudah terkenal. Mungkin adik-adik sudah sering dengar firman Tuhan ini. Huruf depannya A. Ayo, siapa tokohnya pagi ini? Siapa adik-adik? Kakak sudah dengar? Ya, betul, huruf A yaitu Abram. Nah, siapa adik-adik? Abram. Nah, tokohnya. Siapakah Abram itu? Nah, mungkin adik-adik sudah sering dengar ya. Yaitu seorang yang taat. Yaitu orang yang setia kepada siapa? Tuhan Yesus. Apa saja yang difirmankan, apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan, pasti Abram lakukan. Nah, Abram ini orang yang selain setia, taat kepada Tuhan, dia itu juga orang yang kaya di negerinya. Dari mana asalnya Abram ini adik-adik? Dari mana? Ur Kasdim. Nah, dia itu terkenal orang yang kaya sekali. Kalau orang kaya punya apa, Dek? Banyak harta, adik-adik ya. Banyak hartanya di situ. Selain apa saja hartanya, dia punya ternak yang banyak, kambing domba yang banyak, punya emas yang banyak, punya perak yang banyak. Nah, di situ tetapi dia memiliki apa? Dia tidak sombong, memiliki hati yang rendah hati, mau berbagi kepada orang lain. Nah, itu daripada Abraham yang kita mau pelajari pagi ini, Abram ya. Nah, firman Tuhan kepada Abram, dia disuruh ngapain sama Tuhan? Firman Tuhan kepada Abram, pergilah kamu dari negerimu. Dia disuruh pergi adik-adik. Pergilah dari negerimu menuju tanah yang aku janjikan kepadamu. Bawalah semua harta kekayaanmu. Itu ya, bawalah semua harta kekayaanmu, ternaknya, ya pergi bersama istrinya. Ayo, siapa nama istrinya Abram adik-adik? Adik-adik yang di rumah tahu? Pasti yang sudah baca firman Tuhan dari Kejadian pasti tahu siapa istrinya Abram. Huruf depan S. Siapa adik-adik? Sarai. Ya, dia pergi bersama istrinya Sarai yang cantik itu. Selain itu, Abram juga pergi bersama dengan keponakannya. Ayo sekarang kakak Kris tanya, siapa nama keponakannya adik-adik yang ada di rumah? Siapa? Huruf depan L. Siapa? Betul, 3 huruf Lot. Siapa adik-adik? Lot. Ya, harus ingat Lot. Nah, ada lagunya ya adik-adik. Nah, dia pergi bersama dengan istrinya Sarai dan juga keponakannya Lot. Dan juga semua harta bendanya itu harus dibawa. Dia harus pergi meninggalkan tanah Ur Kasdim itu ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Abram adik-adik? Apakah dia menolak? Tuhan, tidak, saya di sini aja sudah enak kok hidupnya, tidak mau. Apa begitu? Tidak, dia tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Dia menjalani perintah itu. Dia segera pergi bersama-sama dengan Lot dan istrinya dan juga membawa semua harta bendanya. Cukup banyak ya,
ada pekerja-pekerjanya juga tidak ditinggalkan, dia ikut semua. Dia menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, akhirnya karena sudah malam, bermalamlah dia. Lot dan Abram selalu Lot pergi itu mendirikan kemah di sana, dia berkemah, terus juga mendirikan mezbah. Karena Abram ini orang yang setia dan taat. Dia mendirikan mezbah di situ dia apa yang dilakukan oleh Abram? Dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur dan berdoa kepada Tuhan karena begitu besar kasih karunia Tuhan kepada dia, sehingga hidupnya selalu disertai dan diberkati. Nah, akhirnya setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Keesokan harinya dia berangkat kembali melakukan perjalanan. Itu yang dia lakukan setiap hari. Dan akhirnya suatu ketika dia mendengar kok ada keributan ya di depan. Nah, dia mendekat perjalanannya karena hartanya juga banyak, ada ternak banyak sekali. Nah, dia kok ada ribut-ribut ya, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata pekerja-pekerja daripada Abram dan pekerja-pekerja daripada Lot itu bertengkar. Gimana namanya orang bertengkar seperti yang kakak tanya tadi? Pasti adik-adik pernah mengalami di rumah kan? Apakah orang bertengkar itu sepi? Nggak, rame, ribut, rame sekali. Nah, ini penasaran si Abram, apa yang direbutkan ini? Akhirnya dia mendekat. Apa yang kalian ributkan? Pekerjaan mas. Dengan suara nada yang keras. Nah, akhirnya Abram berkata kepada Lot, Lot, keponakanku, untuk apa kita bertengkar? Tidak ada gunanya, ini akan merugikan diri kita sendiri. Bukankah aku dan engkau ini adalah masih keluarga? Untuk apa kita bertengkar? Apa yang kita ributkan? Terus ternyata setelah diketahui, ternyata yang diributkan itu apa adik-adik? Ladang atau tempat mereka mau menaruh ternak-ternaknya itu, rumput ladang yang diperebutkan, tanah daerah yang mau mereka pakai untuk menaruh ternaknya, itu yang direbutkan oleh pekerja daripada Abram dan Lot. Akhirnya setelah tahu masalahnya itu, Abram memberitahukan kepada Lot, aku tidak mau bertengkar dengan kamu karena kamu adalah masih keponakanku, kamu masih saudaraku, kita masih kerabat. Untuk apa kita bertengkar? Akhirnya apa yang dikatakan oleh Abram? Oke, kalau begini, sekarang lebih bagus kita berpisah. Nah, dia katakan, Abram bilang, Lot, keponakanku, bukannya aku tidak mengasihimu, Tuhan Allah selalu mengasihi kita semua, kemanapun kita pergi. Sekarang lebih bagus kita berpisah. Jika kamu mau ambil jalan ke kanan, aku yang ke kiri. Itu yang dikatakan oleh Abraham. Jika kamu yang ke kiri, aku yang ke kanan. Nah, akhirnya si Lot berpikir, terus dia pandang di sekelilingnya tuh. Tanahnya tuh luas adik-adik ya, tanah yang luas, hijau membentang daerah itu. Karena mereka tidak mungkin berbarengan atau satu tempat karena punyanya Abram aja banyak hartanya, belum lagi domba-dombanya si Lot. Tidak akan mungkin dalam satu tempat. Akhirnya setelah dipikir-pikir, setelah dilihat-lihat, dia memandang di sekelilingnya Lot itu. Oh, akhirnya dia punya, oke, kalau begitu aku akan memilih. Nah, dikasihlah pilihan si Lot oleh Abram. Tidak, dia langsung aku yang di sini, tidak. Tapi Lot memberikan istimewa, Abram memberikan istimewa kepada Lot. Silakan kamu yang memilih daerah mana yang kamu mau ambil. Itu dikasih keistimewaan si Lot sama Abram. Oke, aku akan memilih lembah Yordan ini. Daerah mana yang dipilih adik-adik oleh Lot? Lembah Yordan, karena dia lihat apa? Tanahnya tuh subur sekali, banyak airnya, banyak rumputnya, luas. Otomatis dia berpikir, kalau aku menetap di sini, ternak-ternakku pasti akan hidup, tidak akan mati kelaparan. Nah, oke, aku pilih lembah Yordan. Akhirnya Lot dan Abram berpisah. Lot ke daerah timur. Dia memilih lembah Yordan. Dia pun pergi ke sana bersama dengan ternak-ternaknya semua dan pekerja-pekerjanya. Nah, sementara setelah Lot pergi meninggalkan Abram,
Apa yang terjadi dengan Abraham, adik-adik? Apakah dia kecewa dan kesal? Wah, kenapa keponakanku mengambil darah itu? Itu darah subur, tanahnya luas, airnya banyak, daerahnya subur. Tapi apa yang terjadi dengan Abraham, adik-adik? Dia masih bersukacita. Sedikit pun tidak ada rasa kesal terhadap Abraham ini. Dia tidak kesal, dia tidak kecewa terhadap Lot keponakannya. Tapi dia menerima dengan sukacita. Karena apa? Dia tahu hidupnya akan dituntun oleh Tuhan Allah. Dimanapun dia berada, Tuhan Allah akan tetap menuntun dan memelihara, bahkan memberkati keluarganya. Nah, setelah itu, apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan Allah berfirman. Sekarang adik-adik lihat ayat yang ke-15 dan 16. Janji Tuhan begitu besar terhadap Abraham. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Ayo kita lihat ayat yang ke-15 dan 16. Sudah ada yang ketemu? Jangan ditutup dulu Alkitabnya, kita belum selesai adik-adik ya. Kita lihat ayat yang ke-15 dan 16. Kita ulang dari ayat yang ke-14 ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab, ayat yang ke-15 adik-adik perhatikan semua, sebab seluruh negeri yang kulihat itu, kau lihat itu, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan ayat yang ke-16, dan aku, besar itu, maksudnya aku itu Allah sendiri, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti apa adik-adik dikatakan? Debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Nah, itu setelah Lot pergi meninggalkan Abram, Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada Abram. Aku akan memberkati keturunanmu seperti apa, adik-adik? Debu tanah. Ada yang bisa menghitung debu tanah, adik-adik? Tidak bisa. Tuhan juga menjanjikan keturunanmu akan besar seperti bintang di langit. Ada yang bisa menghitung bintang di langit, adik-adik? Tidak bisa. Keturunanmu akan seperti pasir di laut. Ada yang bisa menghitung pasir? Tidak ada. Begitulah janji Tuhan ditepati kepada Abram karena dia orang yang taat dan setia. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan juga memberkati kehidupannya. Bukan hanya keluarganya, ternaknya juga. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah meninggalkan Abram. Itu janjinya. Sehingga setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Abram, dia pun berkata, oh ya, ini janji Tuhan. Aku tidak berebut tadi terhadap Lot. Ternyata apa adik-adik? Tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan Allah, Abram dapatkan. Akhirnya dia pun mendapatkan tanah Kanaan itu. Beruntung saja Lot tidak memilih tanah Kanaan itu, karena tanah Kanaan itu justru lebih subur. Oh, ada damai dan sukacita di situ. Sehingga keluarga, istri dan ternak-ternaknya tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Tuhan selalu memelihara kehidupan Abram. Itu janjinya. Janjinya tidak janji-janji, tapi benar-benar digenapi oleh Tuhan terhadap Abram. Kita lihat lanjut ayat yang ke-17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Maksudnya negeri mana, adik-adik? Negeri Kanaan. Diberikan kepada Abram. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, yaitu dekat mana adik-adik? Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Dimanapun Abram menetap, dia selalu mendirikan mezbah. Mezbah untuk apa adik-adik? Berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia yang melihara hidup Abram dan keluarganya. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita pagi ini. Adik-adik bisa baca lagi dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Berulang-ulang dibaca-baca sehingga adik-adik lebih mengerti. Minta Roh Kudus supaya menuntun dan mengerti apa yang ada dibaca.
berdoa dulu sebelum membaca firman Tuhan ini. Nah, biarlah firman Tuhan pagi ini, firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana kita bisa hidup berbagi dan mau mengalah. Seperti siapa tadi adik-adik tokoh kita? Abram. Dia maksudnya tidak berebut tanah itu dengan Lot, tetapi dia justru memberikan pilihan utama kepada Lot. Dia artinya mengalah untuk kebaikan. Dan akhirnya kalau sudah mengalah untuk kebaikan, dia menerima apa adik-adik? Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham justru lebih bagus daripada pilihan si Lot keponakannya. Oke, sampai di situ firman Tuhannya, kita belajar dari kehidupan Abram, yaitu hidup berbagi. Di situ dia mau berbagi dengan keponakannya dan hidup mau mengalah demi kebaikan. Dan yakin Tuhan sudah memberikan janji yang begitu luar biasa kepada Abram. Sekarang kita buka ayat hafalannya dari Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8. Yuk, siapa sudah menemukan? Kita lihat ayat yang ke-8 ya. Kita baca bersama-sama apa firman Tuhan yang mau diingatkan kepada kita sama-sama adik-adik. Kita baca ayat yang ke-8 ya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini apa dikatakan adik-adik? Kerabat. Nah, ingat ya firman Tuhan pagi ini, bagaimana kita belajar hidup berbagi dan mau mengalah pada sesama demi kebaikan. Dan ayat hafalannya dari Kejadian 13 ayat yang ke-8, janganlah kiranya kita ada perkelahian, karena kita ini masih kerabat. Nah, sampai di situ firman Tuhan kita pagi ini. Biarlah firman Tuhan yang Kak Kris sampaikan pagi ini di awal tahun ini, hidup adik-adik lebih semangat lagi ya, menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Jangan selalu bertengkar. Tuhan tidak senang itu. Kenapa? Apakah bertengkar mendatangkan sukacita adik-adik? Tidak. Bikin rusuh bertengkar itu. Tapi janganlah bertengkar, mulailah hidup rukun satu dengan yang lainnya. Hidup berbagi dan mau mengalah. Tuhan Yesus pasti akan memberkati hidup adik-adik. Ada sukacita dan ada damai sejahtera. Nah, sampai di sini firman Tuhan kita pagi ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Wah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mau berbagi dan mau mengalah ya. Karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang baik dan hidup seperti Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Yuk, sekarang kita mau sama-sama menyanyi satu lagu, Yesus sayang padaku. Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sama-sama semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami mau belajar ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu mau berbagi dan selalu mau mengalah. Kami ingin hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, tuntun dan sertai kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulang sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya
sekarang kita akan membawa persembahan kita. Semuanya siapkan uang persembahannya. Kita akan kumpulkan bersama-sama dan kita akan menyanyikan satu lagu untuk mengiringi persembahan kita, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan membawa doa persembahan kita sekaligus doa penutup. Semuanya sikap berdoa yang baik. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami boleh melakukan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat kami selesaikan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang juga kami membawa persembahan kami Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan kami, agar persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ajarlah kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya. Kami mohon penyertaan Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita tutup ibadah ini dengan satu lagu lagi, Jalan Serta Yesus. Nah, adik-adik, akhirnya kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Nah, sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yang padaku itu firman